Halo Mas Diva, apa kabar? Kabar Mudah-mudahan suara baik. saya kedengar dengan baik. Audio dan Oke. visual tampak dan terdengar jelas di sini. Terima kasih Mas Edi sudah bergabung bersama kami kali ini. Kalau melihat trennya sih sebetulnya kalau lihat Bitcoin kan angkanya terus naik ya pergerakannya. Cuman apakah ini serta-merta menguntungkan posisi investor juga dengan penggunaan cryptocurrency untuk kapal-kapal tanker yang melintas ke Selat Hormuz? Ini menguntungkan buat investor nggak sejauh ini? Sejauh ini seharusnya kalau misalnya dilihat dari kondisi sejarah Bitcoin ya dalam seminggu kemarin itu masih di angka dalam 68 ribuan US dollar per unit ya. Kemudian setelah serangan Iran atau Iran kemudian menentukan tarif tol dalam Bitcoin, kemudian juga stable coins, kemudian juga dalam yuan, artinya kondisi ini baiki sentimen terhadap Bitcoin yang selama ini selalu terjebak di harga antara 66, kemudian sampai 71, 73, kemudian koreksi lagi seperti itu. Tapi perlu juga diketahui oleh semua, kalau kondisi harga Bitcoin itu sangat volatile ya. Artinya jika ada whale atau misalnya pemain besar yang kemudian tiba-tiba melikuidasi Bitcoinnya, ya Iran juga kemungkinan juga akan rugi ya. Dan artian ketika dia misalnya mendapatkan Bitcoin di harga 75 atau 74 ribu US dollar per unit, tapi kemudian ada big whale yang kemudian menjual Bitcoin dengan biasanya Bitcoin itu dijualnya banyak sekali sampai 8 miliar US dollar gitu dalam sehari, dan itu bisa melikuidasi sampai katakanlah 100 sampai 120 miliar US dollar dalam satu hari seperti itu. Jadi ada nilai plus dan minusnya buat Iran ya. Kalau misalnya menggunakan stable coins, misalnya Iran menggunakan minta dibayar pakai stable coin USDT atau USDC, walaupun misalnya tidak bisa di manage atau misalnya di block sama UFOK-nya Amerika Serikat, tapi kemungkinan juga ini bisa membuat manajernya USDT atau USDC tertekan oleh memblok transaksi itu. Jadi ada plus minusnya. Sementara kalau misalnya menggunakan yuan, nanti di masa depannya Iran kemungkinan juga tidak bisa bertransaksi dengan negara-negara yang tidak berhubungan langsung transaksinya dengan China. Seperti itu Mas Iqbal. Sehingga kalau kita fokus ke kriptonya itu tadi, ini bisa jadi trigger untuk harga kripto ke depannya, dan adakah hal-hal yang rasanya perlu dicermati juga oleh konsumen dengan dinamika yang ada sekarang, mencermati harga Bitcoin, stablecoin, dan jenis-jenis cryptocurrency lain yang pergerakannya juga masih terus harus dipantau kan? Betul, tapi kondisinya begini, Bitcoin itu sangat tergantung kepada pergerakan USD, DXY ya, artinya indeks dolar terhadap 6 mata uang utama dunia yang lain. Kalau misalnya ternyata US dollarnya lemah, harga Bitcoinnya pun jadi tidak menarik seperti itu. Jadi kondisi ini yang membuat Bitcoin sebetulnya harganya sangat volatile. Ketika USD indeksnya misalnya turun di bawah 99 atau di bawah 98, kondisinya mungkin akan membuat Bitcoin terkoreksi. Tapi jika misalnya perang Iran ini akan berlangsung terus dan membuat misalnya safe haven seperti US dollar ini diburu oleh investor, maka Bitcoin juga masih punya kesempatan untuk menembus angka 80.000 dalam beberapa hari atau minggu ke depan. Tapi tetap angka 78 sampai 80.000 ini resisten yang sangat kuat ya, yang membuat orang berpikir untuk profit taking secepatnya, karena sudah mulai Bitcoin dari ada yang 59.000 sampai 66.000 dolar per unit. Begitu Mas Tifa. Sejauh analisis dan cermatan Anda Mas Edi, ini sebetulnya sampai Iran menggunakan opsi cryptocurrency untuk kapal-kapal yang melintasi Selat Hormuz ini, selain dengan ada opsi yuan Tiongkok ini, coba mengejar keuntungan apa sih selain dengan analisis yang mereka berupaya untuk menjauh dari upaya sanksi dari Barat itu tadi? Iran tampaknya mencoba untuk keluar atau misalnya melepaskan diri dari SWIFT dan USD ya. SWIFT itu kode untuk transaksi dengan menggunakan Bitcoin dan juga USDT ataupun misalnya yuan. Tapi USDT dan kita fokus dulu kepada kripto lah, itu tidak bisa terlacak oleh sistem keuangan biasa seperti itu. Tapi kalau misalnya dia menggunakan yuan seperti yang tadi saya katakan, mungkin
nilai yuannya segitu-segitu aja, stabil-stabil aja, dan kondisinya di masa depan ketika dia misalnya akan menggunakan yuan untuk membeli misalnya barang-barang yang dihargai dalam US dollar, maka dia akan kesulitan. Jadi harus menukarkan dulu ke yuan, yuan menukarkan misalnya ke US dollar, baru dia bisa bertransaksi untuk membeli barang-barang yang denominasinya dalam US dollar. Oke. Tapi di sisi lain juga ada ironi begini, Mas. Karena koin yang ditarif sama Iran ini kan nilainya 1:1 dengan dolar Amerika. Apakah fenomena dengan istilah apa ya? Istilah bayangan digital dolar ini sedang terjadi sejauh analisis Anda? Begini, kondisinya sekarang adalah pada kondisi di mana Iran kan memberikan tarif tolnya 1 barrel itu 1 US dollar kan. Jadi kalau misalnya ada misalnya very large vessel VLCC gitu yang punya misalnya kapasitas 1 juta barrel sekali lewat, artinya dia harus membayar 1 juta US dollar. Ini tinggal dikonversikan ke dalam Bitcoin. Berapa Bitcoinnya? Berarti kalau Bitcoin sekarang harganya 74.000, dia akan dapat Bitcoin sekitar 12 unit Bitcoin. Seperti itu. Jadi tidak 1:1 dalam artian misalnya 1 Bitcoin sama dengan 1 barrel. Tapi yang diminta oleh Iran adalah setiap melewati Selat Hormuz, 1 barrel itu harganya $1. Kalau misalnya kapal angkut misalnya kayak Pertamina ini ada 2 yang tertahan misalnya, yang Pertamina Pride sama Danusuro itu, kalau misalnya mereka mengangkut satu kapalnya itu 1 juta US dollar, kemudian yang satunya 1 juta barrel, yang satunya lagi juga 1 juta barrel, berarti ada 2 juta barrel yang akan harus lewat Hormuz itu dengan tarif, ya tinggal dikalikan aja 2 kali 2 juta berarti 2 juta US dollar untuk tarifnya aja untuk lewat tol. Tapi yang kondisi yang berikutnya yang harus diperhatikan adalah blokade armada kelima Amerika ya, yang semalam mulai diterapkan mulai jam 9 tadi malam. Kondisi ini kan setiap kapal yang keluar dari pelabuhan Iran itu kan ditanyai atau misalnya keluar dari Hormuz itu langsung di stop oleh Amerika, di blockade gitu. Apalagi kalau mereka membayar tarif tol kepada Iran. Maksud dari Amerika ini adalah untuk menyetop pemasukan kepada Iran. Seperti itu. Jadi kondisinya sekarang sangat tensinya sangat tinggi. Satu sama lain saling mengancam. Amerika tentunya mengancam pakai leverage, misalnya saya bom kalian pabrik airnya atau misalnya sanitasinya, kemudian juga PLN-nya seperti itu. Sementara Iran tetap menggunakan leverage Selat Hormuz kan, untuk memaksa Amerika menyetujui bahwa Iran boleh di masa depan menggunakan uraniumnya, memperkaya uraniumnya untuk persenjataan militer. Kondisi-kondisi ini yang akan membuat minyak mentah akan tetap tinggi harganya. Dan harus kita ketahui bahwa supply and demand minyak mentah sekarang ini sudah ada gap sekitar 5 sampai 7 juta barrel. Artinya dulu ketika sebelum perang itu harga minyak kan antara 64, 66, atau misalnya sampai 60, 59, 66 dolar per barrel. Itu karena apa? Karena supply-nya kelebihan 1 juta sampai 1,5 juta barrel per hari. Sekarang dengan kondisi adanya perang Iran, supply-nya berkurang sampai 7 juta barrel per hari. Artinya ini benar-benar terjadi sebuah supply gap yang sangat-sangat hebat ya. Yang ketiganya itu kondisi kapal-kapal tanker yang ada di Selat Hormuz sekarang kondisinya kita katakan sebagai super container. Kenapa? Super container karena biaya parkir atau biaya asuransi, kemudian juga biaya tunggu segala macam itu meningkat. Dan itu ada sekitar 100 sampai 200 kapal tanker yang sekarang masih terjebak di Selat Hormuz, dan itu artinya sekitar 128 juta barrel yang tertahan di sana. Sekarang ini kondisinya market dunia ini sangat bergantung kepada strategi petroleum reserve-nya US Amerika yang dilepas supaya harga minyak ini nggak sampai $150 per barrel. Itu Mas Tito.
Sehingga dengan kondisi yang ada sekarang, terutama kebijakan yang diambil, strategi yang diambil Iran ini serta-merta jadi mengancam dominasi finansial AS atau malah jadi apa ya, melumpuhkan kemampuan atau kekuatan bank sentral dengan sendirinya, Mas Edi, sejauh analisis Anda? Saya kira kalau untuk sampai mendisrupsi kondisi US dollar tidak akan sejauh itu ya, karena tetap aja US dollar adalah yang dipergunakan hampir 48% di seluruh dunia transaksinya. Dan kondisi misalnya analisa apakah misalnya US dollar akan terjengkang, tidak juga. Karena jika perang masih berlanjut, maka demand untuk US dollar juga akan tinggi. Nah, yang paling penting sekarang adalah bagaimana caranya agar kondisi ini tidak mempengaruhi fiskal APBN kita, gitu Mas Kita. Itu yang paling penting ya, dan juga tidak mempengaruhi misalnya performa atau kinerja dari IHSG. Dengan status blockchain-nya ini sifatnya publik, trace-nya bakal gampang nggak sih kalau dengan sistem yang dibuat sama Iran sekarang ini, Mas? Untuk apa nih maksudnya? Untuk kemudian transaksi itu dipakai menggunakan Bitcoin ataupun juga menggunakan jenis stable coin itu tadi, apakah kemungkinan untuk trace kemudian liquidnya akan sulit, itu masih memungkinkan tidak? Memungkinkan. Begini, Bitcoin itu jumlah unitnya cuma 21 juta unit. Ini mengapa Bitcoin selalu naik harganya, karena memang unitnya terbatas seperti itu. Sekarang dengan kondisi Iran meminta pembayaran dalam Bitcoin, tentunya demand untuk Bitcoin kan akan meningkat secara logikanya ya. Tapi kan yang harus kita perhatikan lagi, kalau misalnya ternyata unit Bitcoin-nya hanya katakanlah dari 2 juta dolar, kemudian juga setiap hari Iran dapat 20 juta US dollar, 20 juta US dollar itu dapat Bitcoin. Apakah market bisa menampung atau bisa absorb ini atau tidak? Tapi sejauh ini jika melihat perkembangan Bitcoin yang tadi pagi atau misalnya tadi malam masih di atas 71.000 US dollar, sekarang pagi ini sudah 74.000 US dollar. Ini artinya ada pergerakan sentimen ya Mas ya, kita nggak tahu supply and demand, tapi sentimen bahwa ini akan mengurangi liquidity Bitcoin itu, sehingga Bitcoin harganya naik. Oke, dan strategi Iran menggunakan kripto ini sejauh analisis Anda akan dipakai berapa lama? Apakah sepanjang perang ini atau karena dirasa ada untung yang sedikit banyak yang didapat Iran akan bisa lebih panjang jangkanya untuk mereka kapal-kapal yang akan melintasi Selat Hormuz ini? Agak sulit untuk memprediksi seperti itu, tapi semua negara tahu tentang United Nations Convention Law of the Sea ya, atau UNCLOS itu. Artinya Selat Hormuz itu adalah selat yang harusnya digunakan secara freely oleh semua negara untuk melewati seperti itu. Dan itu menurut pasal dari 37 sampai 44 Convention itu, Iran dan Oman yang ada di Selat Hormuz itu seharusnya abide by atau misalnya mengikuti atau tidak melanggar aturan seperti itu. Karena pada ujung-ujungnya ketika semua negara merasa dirugikan oleh Iran, maka mereka pun akan bereaksi yang tidak baik juga terhadap Iran. Bukan hanya Amerika saja nantinya. Jadi Iran sendiri harus berpikir bagaimana ke depannya bahwa apa yang mereka dapatkan sekarang dari tarif tol itu apakah berguna untuk masa depannya atau tidak. Karena sampai hari ini atau misalnya detik ini yang lewat Hormuz itu cuma 2 atau 3 kapal tanker aja, dan itu pun kebanyakan kapal tanker yang dari Cina yang memang udah mempunyai kontrak panjang dengan Iran. Gitu Mas. Oke. Langkah yang dilakukan Iran ini memicu kekhawatiran Barat akan ada peralihan dari petrodolar ke petroyuan. Ini bisa terjadi dalam waktu dekat atau malah jauh panggang dari api ini menurut Anda, Mas? Masih jauh Mas. Ini kondisinya dedolarisasi ini sudah berlangsung dari tahun 2019-2020 sejak sebelum COVID ya. Artinya terutama negara-negara yang tergabung dalam BRICS ya, mereka mencoba untuk menggunakan lebih banyak yuan daripada US dollar. Tapi terbentur pada kenyataan bahwa hampir semua barang komoditas maupun misalnya barang-barang yang bersifat bisa dipakai langsung itu kebanyakan dalam US dollar. Seperti yang yang sederhana aja sekarang, seperti misalnya harga emas di pasar spot. Itu kodenya kan XAU versus USD, artinya pairingnya dalam US dollar, seperti itu. Jadi untuk sampai pada kondisi misalnya bahwa dedolarisasi ini akan berlangsung cepat, saya kira
tidak juga ya, masih agak lama, dan mungkin itu perlu sebuah strategi yang hebat sekali dari negara, minimal dari 160 negara yang ada, minimal 50 atau 60%-nya menggunakan yuan, atau misalnya menggunakan, katakanlah ya, mata uang Rusia atau yang lainnya, atau misalnya menggunakan, semuanya menggunakan misalnya katakanlah menggunakan emas, atau menggunakan juga kalau di beberapa negara teluk ada yang menggunakan dinar kan, atau menggunakan kripto seperti Bitcoin yang sudah sangat terkenal ini. Oke, realitanya begini, masih ada 2 kapal tanker Pertamina kita yang masih tertahan di Hormuz, tidak bisa melintas sampai dengan detik ini. Apakah langkah Iran ini justru memberikan dampak juga buat Indonesia? Sesiap apa menurut Anda Indonesia untuk membayar menggunakan kripto itu tadi, yang sejauh ini ya harus diakui sedikit banyaknya masih belum familiar untuk jadi alat bayar? Tapi jawabnya nanti, kita akan jeda dulu, tetap di Kompas TV. Melanjutkan diskusi Mas Edi, dengan kondisi kapal tanker Pertamina kita masih tertahan tidak bisa melintasi Selat Hormuz, Mas. Sementara Iran sudah menerapkan kebijakan atau strategi bayar kalau melintasi jalur itu dengan yuan atau kripto. Apakah ini menantang juga buat Indonesia? Karena untuk membayar pakai kripto tampaknya tidak familiar juga kita untuk melakukan itu. Mungkin kalau untuk kripto kita kesulitan, tapi kalau untuk bayar dengan yuan mungkin tidak terlalu kesulitan ya, karena kedekatan kita dengan Cina juga lumayan ya, seperti itu. Yang kedua, seharusnya pemerintah itu akan lebih komunikatif dengan pemerintah Iran untuk negosiasi agar kapal-kapalnya Pertamina atau yang berhubungan dengan negara lainnya akan datang ke Indonesia itu bisa melewati jalur Selat Hormuz seperti itu. Yang ketiganya tentunya kalau misalnya ini terjadi terus, kita masih dapat alternatif pembelian atau misalnya impor minyak dari Amerika, bisa menggunakan yang tadi strategic petroleum reserve, atau misalnya kemarin Pak Prabowo sudah ketemu dengan Pak Putin gitu dari Rusia, apakah juga Rusia akan memberikan minyaknya kepada Indonesia, tapi tentunya itu juga dengan kondisi transportasinya akan mungkin sedikit lebih mahal daripada misalnya yang datang dari Selat Hormuz. Seperti itu, Mas. Dan ini jadi trigger warning nggak sih menurut Anda? Trigger bahwa aturan regulasi soal kripto ini sudah cukup belum? Kalau kemudian kita menghadapi hal-hal darurat seperti yang ini, strategi yang dibuat Iran yang tidak terbayang bahwa akan menggunakan kripto, itu sejauh ini menurut Anda arahnya akan ke situ tidak? Untuk pengambilan kebijakan di negara kita sendiri soal kripto? Soal kripto kita sudah punya Bapepti ya yang mengatur masalah investasi kripto atau trading kripto di dalam negeri. Jadi saya kira tidak ada aturan khusus yang harus misalnya mengharuskan orang untuk membeli kripto kemudian disumbangkan kepada negara juga, tidak seperti itu. Tapi yang jelas mungkin dari sekarang pemerintah Indonesia harus lebih siap lagi dengan kondisi-kondisi ini. Misalnya menuju kepada safe haven, seperti kalau memang kripto nanti ke depannya akan dijadikan digital currency yang sangat berpengaruh untuk perdagangan, maka pemerintah Indonesia juga harus menyiapkan cadangan kira-kira berapa sih bisa beli BTC atau bisa beli stable coin, misalnya itu hal yang seperti ini. Tapi karena ini sifatnya temporary, kondisi kasus perang, saya kira kalau hanya untuk menimbun kripto atau menimbun BTC ataupun USDC, saya kira tidak terlalu penting ya, Mas. Sehingga untuk fokus menambah muatan stablecoin dan yuan ini rasanya perlu ditingkatkankah oleh Indonesia sejauh ini, Mas? Saya kira karena tadi saya bilang ini adalah temporary, kita masih bisa bayar pakai yuan ya. Saya pikir yuan kita punya ya, kita dekat sama China, sama pemerintah China, jadi kemungkinan pemerintah China bisa memberikan privilege-nya untuk misalnya kalau rupiah itu ditukar ke yuan di harga berapa, kemudian nanti dari yuan itu kita bayarkan ke Iran seperti itu. Tapi yang lebih penting adalah negosiasi antara pemerintah kita, terutama Pak Bahlil yang ada dengan pemerintah Iran, termasuk juga misalnya Menteri Luar Negeri kita Pak Sugiono dengan Araghchi, Menteri Luar Negerinya Iran, seperti itu.
Jika misalnya komunikasi diplomatik ini berlangsung baik, seharusnya kita tidak terlalu banyak mengeluarkan ongkos-ongkos yang lebih besar daripada yang seharusnya kita keluarkan. Gitu, Mas. Oke, sebagai penegasan saja nih Mas, apa benefit dan risikonya kalau kemudian kripto ini dijadikan sebagai alat bayar transaksi komoditas sekelas komoditas minyak dunia seperti ini? Apa benefit dan risikonya? Satu, resikonya kembali kita dihadapkan kepada cyber security ya, di mana kasus-kasus Bitcoin ini sebetulnya banyak ditengarai, atau misalnya kripto ini banyak ditengarai dilakukan oleh para drug dealers, misalnya para penyelundup-penyelundup atau pedagang-pedagang narkoba seluruh dunia seperti itu. Tapi kalau untuk kondisi misalnya bahwa digital currency ini akan menggantikan fiat currency atau uang kertas, saya kira masih jauh ya. Mungkin nanti setelah 10 tahun mungkin kita akan lihat kondisi ini akan jadi kenyataan atau tidak, gitu Mas. Dan sejauh ini Anda membacanya reaksi AS akan cukup intenskah melihat strategi Iran sejauh ini? Saya kira dengan menggunakan blokade, menggunakan armada kelimanya Amerika untuk blokade Selat Hormuz, atau blokade kapal-kapal yang mau eastbound atau westbound, artinya ada yang mau keluar atau masuk ke pelabuhan-pelabuhan Iran, saya kira itu jadi semacam senjata yang cukup kuat untuk supaya Iran tidak mendapatkan dana dari kripto atau dari yuan tersebut, Mas. Jadi ini kita ada dalam kondisi saling kunci. Iran meminta tol, sementara Iran juga jika meminta tol tarif itu artinya Iran juga melanggar United Nations Convention of the Law of the Sea yang ditetapkan di tahun 1985. Sementara di sisi lain Amerika juga menyetop ini dengan menggunakan blokade eastbound dan westboundnya menuju atau keluar dari pelabuhan-pelabuhan Iran. Seperti itu, Mas. Jadi saya kira harus dikatakan agak berlebihan jika misalnya kripto ini akan berlangsung lama ya, atau BTC ini kenaikannya akan berlangsung lama, karena jika nanti celah perdamaian melalui negosiasi nanti terbentuk antara Amerika dan Iran, tentunya kebutuhan untuk kripto juga akan turun atau tidak sama sekali untuk misalnya menjadi alat bayar komoditi, gitu Mas. Dan proyeksi Anda seagresif apa kemudian AS akan merespons strategi Iran yang pakai yuan dan kripto ini untuk mereka yang akan melintasi Selat Hormuz ini? Apakah akan lebih agresif lagi atau justru malah ya kebalikannya masih akan wait and see dan semacamnya? Amerika selalu dalam posisi mengancam ya, mengancam. Artinya leverage dia adalah kalau lu enggak membuka Selat Hormuz, saya bom. Itu terus. Sementara Iran menggunakan Selat Hormuz itu sebagai leverage supaya Amerika setuju perdamaian. Kondisi ini kan jadinya deadlock ya. Di sisi lain, Iran juga kan supaya membuka Selat Hormuz itu memintanya, requestnya adalah satu, Israel tidak menyerang lagi Lebanon. Dua, Iran boleh memperkaya uraniumnya untuk persenjataan militer. Kedua-duanya adalah hal yang sulit karena satu, Israel itu bisa dikatakan sebagai adik yang liar ya buat Amerika. Dan Amerika sendiri nggak bisa mengontrol Israel. Israel mau ngapain aja Amerika tidak bisa apa-apa. Kondisi ini akan berlangsung lumayan agak rumit. Tapi saya berharap bahwa kondisi ini akan segera cepat selesai. Yang kedua, kalau misalnya kita berbicara tentang market global, tampaknya market global sudah mulai muak ya, sudah mulai mengabaikan kondisi perang ini. Rata-rata indeks pasar saham global sudah mulai menguat karena kondisi-kondisi itu harapan akan selesai. Kedua, capek juga ya dengar Trump tiap hari ngomong ngancam seperti itu, atau Iran ngancam balik seperti itu. Begitu Mas Vito. So, saran terbaik Anda dengan kondisi yang serba tidak pasti seperti sekarang ini, terutama mereka yang memegang aset kripto, apa baiknya nih Mas? Saya kira kripto itu bisa dijadikan sebagai investment ya, atau investasi, karena banyak analis maupun misalnya praktisi perdagangan kripto atau investasi kripto mengharapkan kripto itu bisa mencapai harga 150.000 sampai 250.000 US dollar per unit, seperti itu. Kenapa? Karena masalah kejarangannya atau liquidity-nya kripto itu sendiri hanya 21 juta ini dibandingkan misalnya katakanlah
Ethereum atau misalnya yang lain-lain ada yang sampai 100-an miliar unit seperti itu. Jadi sangat-sangat liquid, tapi juga artinya harganya juga agak susah naik. Yang kedua, kripto itu sudah naik sampai 126.000 harga tertingginya. Jadi kalau misalnya sekarang di harga 74, 75 itu agak di tengah yang mid term level untuk kripto. Karena mereka berangkatnya di harga 15.000 US dollar di tahun 2014-2015. Jadi kondisi-kondisi seperti ini, kalau tadi pertanyaannya, apakah kripto akan menggantikan fiat? Tidak dalam sesuatu yang sangat cepat. Apakah kripto akan menjadi basis untuk perdagangan komoditi? Tidak juga. Karena apa? Karena misalnya US oil atau misalnya Brent oil itu masih diperdagangkan pairingnya dengan US dollar, mas, bukan dengan bukan dengan misalnya kripto atau bukan dengan misalnya yang lain. Walaupun dalam perdagangan forex komoditi ada BTC misalnya oil BTC ini, tapi perdagangannya volume ini atau value-nya sangat kecil per harinya. Seperti itu, Mas Tifa. Mas Edi, terima kasih banyak sudah berdiskusi dan berbagi pandangan bersama kami kali ini. Sehat selalu ya Mas, selamat pagi. Terima kasih.